Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami akan mendemonstrasikan rangkaian elektrohidrolik yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama kami. Nama saya Bintang Sengkulo. Saya Davi Akbar. Baiklah, kami akan jelaskan komponen-komponen yang kami gunakan. Pertama, yang akan kami gunakan adalah di elemen daya kami menggunakan elemen daya yang dimana ini terdapat tiga, yaitu pompa hidrolik, motor hidrolik, dan PRV atau pressure relief valve. Guna dari motor hidrolik adalah untuk menjalankan pompa hidrolik. Lalu pompa hidrolik ini untuk mengalirkan dari tangki menuju ke pressure relief valve. Lalu setelah itu dari PRV pressure relief valve ini berguna untuk mengatur tekanan yang akan kita butuhkan. Jika tekanan itu berlebih maka akan kembali lagi ke tangki. Oke, itu elemen daya. Untuk elemen input kita ada manometer. Ini yang berguna sebagai untuk membaca tekanan yang dihasilkan dari pressure relief valve. Oke, selanjutnya kami jelaskan Bintang. Kedua, elemen selanjutnya itu ada elemen proses. Sini elemen proses kami menggunakan katup 4/3 tipe G, yang dimana pengaktif solenoid dan pembalik pengaktif solenoid dan pegas, dan pembalik solenoid dan pegas. Lalu untuk elemen selanjutnya itu elemen proses air, karena kami menggunakan dua one way flow control, metering in. Lalu untuk aktuatornya kami menggunakan silinder. Silinder yang kami gunakan itu silinder kerja ganda. Lalu untuk rangkaian elektroniknya ini ada panel untuk sumber tegangan. Lalu ini ada panel untuk relay dan kotak kontaknya. Lalu sini ada panel sebagai input yang kami gunakan. Sini hanya 3 button, yang sini sebagai stop, yang sini sebagai start 1, yang ini sebagai tombol S2 2. Baiklah, setelah kami menjelaskan komponen-komponen yang digunakan, mari kita mulai merangkai. Baiklah, setelah kami merangkai, kami akan mendemonstrasikan. Dan sebelumnya kami lupa mengatakan ada beberapa yang dilupakan. Yang pertama itu untuk menyalurkan fluida ke komponen lain itu menggunakan OC, dan sini untuk elektrikalnya menggunakan kabel yang merah untuk positif, biru untuk negatif. Oke, setelah ini kami akan menjelaskan cara kerjanya. Baiklah, yang pertama itu saat motor hidrolik dihidupkan, maka tangki hidrolik, elemen hidrolik akan memompa. Pompanya ini akan mengantarkan fluida menuju ke rangkaian, sehingga saat motor hidrolik ini ditekan, fluida siap untuk
menuju ke rangkaian. Baiklah. Setelah itu sini sebelah situ sini kami akan bahas vertikal ya. Pertama sini 24 volt, lalu akan di jumper sini, lalu ini kan jumper sini, lalu di sini ada tombol emergency atau juga bisa dibilang tombol stop. Ini kami gunakan yang before-nya 22 dan after-nya 21. Sini tombol NC button. Setelah itu after-nya ini akan menuju ke tombol S1. Lalu after S1 ini akan menuju ke kontak K2 yang nomor 11, afternya adalah 12, dan afternya ini menuju ke pengaktif coil K1. Dan setelah coil K1 aktif, ada lagi satu kontak dari K1 yang sebagai interlock, yaitu yang di pore 11, afternya 14. Yang afternya 14 ini dijumper ke kontak K2 tadi. Baiklah, ini akan saya menjelaskan. Saat tombol S1 ditekan, maka arus 24 volt akan langsung menuju ke kontak K2 yang normally close tadi, lalu setelah itu menuju ke coil K1. Lalu saat coil K1 ini aktif, di kontak ada kontak K1 di line 2 NO, dia akan jadi close dan dia akan mengunci rangkaian di line 1 dan 2, sehingga saat ditekan maka coil K1 itu akan aktif. Dan apa yang terjadi saat coil K1 aktif, yaitu adalah dia ada di line 5, dimana kontak itu before 31, afternya 34. Ini akan menuju ke solenoid M1, yang dimana M1 ini dia cross ya, karena di sini kami pemasangannya terbalik, yang A sama B nya. Jadi sini yang dimana yang cross yang membuat dia berjalan untuk membuat silinder maju, membuat silinder yang maju. Jadi pas satu ditekan, maka arus itu menuju ke coil K1, dan di coil K1 ini ada kontak di line 5, dan di kontak di line 5 itu NO menjadi close, lalu dia menuju ke solenoid M1, di mana silinder itu akan maju. Itu masih off tentunya. Oh ya, sebelumnya untuk mengaktifkan rangkaian elektrikal, sini perlu di-on-kan. Lalu setelah tekan tombol hijau, baru sini kita bisa atur inputnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini dimana saat S1 ditekan, ini adalah S1, maka kontaknya coil K1 akan aktif, dan coil K1 ini kontaknya salah satunya menuju ke solenoid M1 dan membuat silinder itu maju tadi. Baiklah, untuk solenoid yang untuk tombol S2 akan dijelaskan oleh Bintang. Sekarang saya akan menjelaskan siklus atau rangkaian di line 3 dan 4. Untuk line 3 dan 4, pertama itu ada komponen tombol S2. Di sini yang before-nya 14 dan after-nya 13. Lalu after-nya ini berhubung dengan coil K2 yang dompat. Yang dompat yang di sini. Lalu coil K2 yang dompat ini dijumper ke coil K1 kayak gini. Coil K1 yang 22, yang before-nya 22 dan after-nya 21. Lalu after dari coil K1 21 ini itu terhubung dengan coil relay A1, yaitu A114, dan A2 nya itu terhubung dengan 0. Lalu untuk line 6 itu ada kontak A2 yang 34, yang before 34, afternya 31. Yang 31 ini akan terhubung ke solenoid R2, dan
A2 untuk A1-nya itu terhubung dengan coil K234 dan A2-nya terhubung dengan 0 volt. Baiklah, saya akan jelaskan cara kerja ketika pembuatan S2 tekan. Jadi, jika saya menekan S2, itu rangkaian belum bisa jalan. Bisa jalan karena seperti yang kita lihat, coil K1 atau relay K1 itu masih mengunci kontaknya. Jadi di line 3 itu ada kontak K1 NC yang gunanya untuk memutus arus yang mengalir ke K2. Sehingga coil K2 itu tidak bisa mendapat arus. Jadi untuk mengaktifkan coil K2, kita perlu mereset rangkaian dulu dengan menggunakan tombol stop, lalu relay K1 mati, lalu kita bisa menekan tombol S2-nya sehingga silinder akan mundur secara perlahan. Baiklah, ketika menekan S1 lagi, kita tidak bisa langsung maju sebenarnya, karena kita perlu mereset rangkaiannya lagi atau memutuskan 24 voltnya untuk mematikan coil K2 ini. Jadi kita bisa tombol reset lagi, baru bisa tidak maju lagi. Kita bisa tombol reset lagi, baru tidak bisa maju. Nah, ini contoh simulasi. Di sini dari rangkaian kami buat, kami punya kesimpulan di mana rangkaian kami ini seperti rangkaian kami membuat rangkaian interlock. Seperti contohnya pada jenis cermat itu ada tombol untuk menjawab. Jadi ketika tombol 1 dipencet, maka tombol 2 tidak bisa menyala. Kalau di sini ketika S1 dipencet, maka S1 maju, tapi ketika S2 dipencet, maka S2 nggak akan bisa langsung mundur karena perlu diputuskan dulu 24 volt. Lalu sebagai tombol emergency off ini bisa sebagai mereset rangkaian, juga bisa jadi stopnya untuk melanjutkan ke gerakan berikutnya. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.